Ideal oleh Nur Azizah. Sesuatu yang kecil, yang remeh, yang tak kita ingat, yang kita lakukan sambil lalu lalang adalah mungkin menjadi sesuatu yang besar dan penting bagi sebagian yang lain. Seperti waktu itu, aku berada di kelas 2 MTS Hidayatus Salam Gresik, berusia kurang lebih 13 tahun, mengikuti seleksi Jambore Nasional tahun 2006 Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Gresik, Jawa Timur. Setelah kegiatan, semua peserta duduk membentuk lingkaran besar. Kakak pembina kami memberi instruksi agar semua peserta tersenyum. Aku pun tersenyum. Namun tiba-tiba si kakak menunjukku sambil berkata, "Loh, kamu kok enggak senyum?" Aku kan sudah tersenyum, batinku dalam hati. "Coba senyumnya dilebarin." Aku mengikuti instruksinya. Tersenyum lebih lebar. Nah, gitu kan manis. Aku jadi malu karena semua peserta melihat ke arahku, membuat pipiku bersemi kemerahan bagai kepiting rebus. Maklumlah, anak remaja di kala itu. Kak Yusuf Wibisono, begitu kami memanggilnya. Kakak pembina itulah yang pertama mengatakan bahwa aku adalah anak yang manis. Kejadian itu tak terlupakan dari otakku, membekas dalam meski aku tak berniat mengingatnya. Kalimat sederhana yang ia ucapkan menjadi salah satu motivasiku untuk menebar inspirasi, semacam sekedar memberi pujian. Meskipun kecil dan remeh, mungkin bisa menjadi hal yang penting dan bermakna bagi orang lain. Sejak saat itu, aku jadi lebih semangat mengikuti seleksi. Alhamdulillah, aku terpilih menjadi salah satu peserta Jamnas di Jatinangor, Jawa Barat. Pengalaman yang begitu berharga bagiku. Dalam Jamnas 2006, Kuarcap Gresik mengeluarkan 5 regu, 2 regu putra, 2 regu putri, dan 1 regu dari SMP LB, SMP luar biasa. Aku tergabung dalam regu Mawar 2. GM2.2 adalah sandiku, singkatan dari Gresik Mawar 2 baris kedua. Ya, aku ada di baris kedua dalam reguku. Barisan pertama ditempati oleh pemimpin regu. Menyongsong Jamnas 2006, kami mempersiapkan diri berbulan-bulan. Latihan fisik dan mental agar kuat. Salah satunya latihan renang di Telaga Ngipi Gresik. Setiba di tengah telaga, perutku rasanya sakit. Aku hampir tenggelam. Untung kakak pembina gerak cepat menolongku. Mereka bilang bahwa aku mengalami kram perut. Aku dikasih handuk, dikasih minum teh hangat, dan duduk di ayunan pinggir telaga sambil melihat teman-teman tetap berlatih renang. Karena kejadian itu, kakak pembina memutuskan agar aku ikut kegiatan di darat. Padahal aku ingin sekali mengikuti kegiatan arum jeram. Namun, tentu mereka yang lebih tahu apa yang baik buatku. Aku dialihkan ikut kegiatan di darat, yakni mendaki gunung. Pengalaman pertama yang membuatku jatuh cinta berjalan kaki.
menyusuri jalanan terjal di antara hawa dingin. Benar apa yang dikatakan orang Jawa, letak andeng-andeng, tahi lalat menunjukkan disitulah kekuatan seseorang. Aku memiliki andeng-andeng di kaki. Itulah kenapa sejak kecil aku suka jalan kaki dan kuat berjalan jauh. Ya, Tangkuban Perahu adalah gunung pertama yang kudaki. Ada 2 teman dekat yang menemaniku mendaki gunung Tangkuban Perahu. Pertama, orang Ponorogo, Jawa Timur, perwakilan dari Pondok Pesantren Gontor. Namanya Halimatus Sa'diyah, nama regunya Edelweiss. Dia cantik, kalem, berkulit putih, dan saat tersenyum, lesung pipi nampak jelas di pipi kanannya. Dia beberapa kali ikut kegiatan yang sama denganku. Kedua, orang Papua. Aku lupa namanya. Dia lucu, berkulit hitam, rambut keriting, agak pendek, tetapi kuat, selalu memimpin di depan. Saat kami istirahat, dia yang memotivasi kami untuk melanjutkan perjalanan. Hanya sekali itu aku berkegiatan dengannya. Ada kisah lucu di malam hari sebelum keesokan paginya kita mendaki. Temanku yang dari Papua itu kehilangan uang sakunya, Rp400.000. Kegiatan saling periksa diri masing-masing pun dilakukan. Bersih-bersih tenda dan lingkungan sekitar untuk membantu mencari uangnya yang hilang. Lumayan lama kami melakukannya. Kakak pembina memberi keputusan agar kami beristirahat. Kegiatan mencari uang yang hilang dilanjut lagi esok pagi. Saat kami bersiap tidur, temanku yang dari Papua itu tertawa. Kenapa? Tanya kami. Ini uangku. Ternyata aku simpan di dalam kaos kaki yang aku pakai. Aku lupa, maaf sudah merepotkan. Jawabnya inosen dengan logat bahasa yang khas. Alah, menyita waktu istirahat kami. Kami bangun pagi dengan semangat tinggi. Aku suka mendaki Gunung Tangkuban Perahu, berlarian di antara kebun teh, disapa para buruh pemetik daun teh. Kami diizinkan untuk memetik daun teh dan menghirup aromanya. Aku merasa menjadi Sherina, sosok idolaku dalam film petualangan Sherina. Berjalan dengan penuh semangat, saling berkenalan dengan teman Nusantara yang baru pertama kali bertemu. Menjadi teman seperjalanan mulai dari kaki gunung hingga puncaknya. Diselingi canda tawa di antara nafas yang memburu, melewati jalanan terjal pegunungan. Sesekali kami beristirahat di bawah pohon-pohon tinggi sambil menikmati bekal yang terpacking rapi dalam ransel kami. Di tengah perjalanan, ada kawah kecil dengan air panas yang menyembulkan asapnya. Ada beberapa bapak penjual telur mentah dan pegangan kayu dari bambu yang panjang untuk memasak telur di kawah. Aku membeli telur dan kayu pegangan itu. Ingin kurasakan memasak di kawah pegunungan. Meski saat telur itu matang, tidak kumakan. Aku tidak begitu suka telur rebus.
bau belerang pula di sana. Ku kasihkan masakan telurku pada teman dari Papua. Dia suka. Kami tiba di puncak Gunung Tangkuban Perahu pada sore hari. Di sana ada tanaman stroberi. Kami boleh memetiknya langsung dan membeli hasil buah stroberi yang kami petik. Kami menikmati pemandangan hingga sunset tiba. Di puncak gunung itu sudah berjajar bus yang menunggu kami untuk kembali ke bumi perkemahan Jatinangor. Aku masih ingat, selama perjalanan di dalam bus, kami ditemani lagu-lagu OST film My Heart yang lagi ngehits di tahun itu, dan lagunya ada band yang berjudul Surga Cinta. Membuat suasana syahdu mengharu biru. Di antara kondisi fisik yang sedang lelah, tak terasa air mata mengalir melewati pipiku. Malam hari di tempat asing, aku merasa sepi dan sendiri. Masa belum ku tahu pasti bahwa rasa itulah yang disebut rindu. Ya, itulah pertama kali aku merindukan rumahku, merindukan orang tuaku, merindukan teman-teman bermainku. Pengalaman pertama berjauhan dengan kota asalku dibesarkan. 1 minggu yang penuh dengan kesempatan belajar bermakna dari alam. Aku pun terlelap dalam damainya mimpi. Semele kete, kete. Tretes, Prigen, Pasuruan, 15 Mei 2015, 16.00 WIB. Selepas sholat asar, aku dan 10 teman baruku yang tergabung dalam grup dadakan bernama Semele Kete berangkat menyusuri Gunung Welirang, Jawa Timur. Kami awali langkah kaki dengan berdoa dan tos bersama untuk menambah kekompakan dan semangat. Pengalaman keduaku mendaki gunung dengan ketinggian 3.156 mdpl setelah 9 tahun berlalu. 9 tahun berlalu? Kemana saja? Sejak SMA hingga kuliah S1, aku tinggal di pondok pesantren. Aku fokus dan aktif berkegiatan di dalam pesantren. Setelah lulus kuliah dan mengajar anak SD, salah seorang teman kursus mahir dasar KMD Pramuka yang ku kenal lewat grup WhatsApp mengirimkan pesan. Katanya kangen mendaki gunung. Aku dan teman-teman besok mau ke Welirang. Ayo ikut. Beneran? Sama siapa aja? Gak formal sih, sama teman-teman main saja. Wah, ikut. Tapi aku udah lama loh gak mendaki gunung. Nanti kalau butuh apa-apa atau gak kuat, jangan ditinggal ya, bantuin. Tenang aja, berangkat bareng-bareng, sampai puncak bareng-bareng, pulang pun harus lengkap bareng-bareng. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan modal bismillah dan keinginan kuat, aku pun berangkat, bertemu teman-teman yang belum pernah ku kenal sebelumnya. Alhamdulillah, Allah selalu menjagaku, mempertemukanku dengan orang-orang baik dan bisa dipercaya. Saling menjaga. Mei Dinda berusia 13 tahun, dia berusia 13 tahun, Laila berusia 18 tahun, dia Suju berusia 18 tahun, Azizah berusia 23 tahun,
Poniman berusia 40 tahun, Misbah berusia 28 tahun, Husain berusia 21 tahun, dan Aziz berusia 23 tahun. Tua muda jadi satu, itulah Semilekete. Banyak hal yang bisa aku pelajari dari mereka, pelajaran hidup yang bermakna, saling berbagi, saling support, saling menunggu, saling mengingatkan, serta saling menjaga sesama dan juga alam. Jangan mengambil apapun kecuali gambar. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan membunuh apapun selain waktu. Prinsip itulah yang kita sepakati sejak awal. Mendaki gunung dengan niat tadabbur alam, menikmati dan mensyukuri karya Tuhan. Sejenak refleksi diri, menyingkir dari keramaian kota. Hidup begitu kecil, jadi kenapa orang-orang di bawah sana sangat ribut, sangat ramai? So, calm down, tetap tenang, woles, santai. Masalah itu kecil dan akan segera berlalu. Jangan pernah putus asa. Kami mendirikan tenda di Lembah Kidang, lembah luas yang hijau nan asri. Kutanam wortel yang kubawa dari rumah di sana. Bagaimana kabarmu, wahai wortel? Apakah kau hidup ataukah mati? Semoga ada kesempatan untuk mengunjungimu lagi. Di sepanjang perjalanan, kulihat bunga anggrek tumbuh liar menempel di tubuh pohon pelindung yang menjulang tinggi. Bunga verbena brasiliensis warna ungu yang nampak anggun di pondokan atau pos 3. Juga the special one, white flower, bunga Edelweiss yang cantik. Edelweiss, kau sangat menawan. Sayang tak bisa kumiliki. Aku akan menahan hasratku, menjaga tangan dan kakiku dari menyakitimu. Memandangmu saja sudah cukup membahagiakanku, karena aku mencintaimu. Kita seharusnya seperti itu, saling mencintai, karena cinta tidak menyakiti. Cinta itu menjaga, meski tak selalu harus dimiliki.